kastanya nih kalau di tim lokal itu dia udah Madridnya. Iya, udah jadi primadona lah gitu. Tanya aja pemain mana yang nggak mau ke Persib gitu aja. Simple weh, tanya Indosiar. Tim mana nu ratingnya paling gede namun main tah? Si Persib gitu. Coach Boyan kan bilang kayaknya enggak, cuman kita nggak pernah tahu karena Coach Boyan tuh. Sebetulnya kalau lihat dari rumor-rumornya, ayeuna teh tertarik Persib tuh bakal mendatangkan satu lagi pemain asing yang posisinya untuk di depan. Memang musim ini benar-benar ditunggu-tunggunya Persibnya aing teh kunaon sih aya kalian ningali bisa main. Orang super excited ya mau musim ini teh kunaon. Geus ningali pemain Persib dengan materi yang emang bener mewah gitu ya, anjing hayang nempo gitu hasil TC di Thailand teh kumaha ya gitu. Karena kalau kemarin kita dipilih presiden nggak bisa melihat ya, itu mah bukan tolak ukur lah gitu, nggak akan bisa. Jadi penasaran nih Bojan teh yang kemarin dengan pemain seadanya bawa juara, ini dengan pemain yang mewah gitu kan. Wah, jadi kita tuh udah menanti pisan gitu. Persib tuh main ya? Enggak ya? Persib masih TC, tapi katanya main hari ini. Hari ini main. Cuman kan close door ya? Ya, close door. Terus hari ini tuh kalau nggak salah lawan tim dari kampus gitulah, Cik Boyan teh. Hari ini. Lawan UPI gitu. UPI, ting UIN. UPT. Universitas Pendidikan Thailand dia. UPT. kan UPI jangan salah. Ya. Dulu siapa namanya teh? Siapa? Yang diundang ke sini teh? Dias Angga juga kan di UPI. Iya. Bener. Kalau nggak ke UPI dulu mungkin nggak akan jadi pemain Persib. Tapi madepnya itu jigana jadi pertama kalinya Persib TC di luar negeri berarti. Apa tim Indonesia nu TC di luar negeri pertamanya? Itu. Soalnya biasa nama Ciamis, kiring TC teh anjing ke Batam gitu. Ningali batur mah kan pemanasan enak TC teh jeung Liga 2. Liga 2. Tim ibu kota ge kemarin kan jeung Liga 2. Anu heboh beli back mahal. Asli TC Belanda. TC Belanda. Mantapnya beli back hiji sih beli Neymar eta. Asli anjing. Tapi dia orang rada rewas karena si Persija tuh kan baru meresmikan pemainnya. Welcome Gustavo Franca. Anjing Gustavo Franca caing geus sekarang nu Persib ternyata lain. Beda. Karena unggul sarua. Tapi fun fact mah kamari di latihan Malut terpampang tah Ciro jeung DDS. Dua mantan ke latihan. Itu mah kayaknya tinggal ya unggulnya announcement unggul makanya gitu. Karena Persib sudah move on. Ciro fix artinya di itunya. Udah fix lah. Sudah fix. Aku kira bakal nganggur. Tapi ya wajar lah Persib bisa TC ke luar negeri karena ada rumor sponsor pun kan. Kalau kata Bang Adam gimana? Bung Yudis? Ajay. Garis 3 sih enggak ya. Nggak jadi. Nah. Geus jiga selebrasi nasa Paulo Dybala. Soalnya kan brand Spanyol aja sampai tunduk gitu kan. Kelme yang didengar-dengar duitnya gede. Ini bisa ngalahin nih. Ya berarti lebih gede dong. Raksasa berarti gitu mah. Raksasa. Jadi mungkin nanti ya buat teman-teman botoh payah lah ya sih karena merchandise rada naik harganya. Memang benar kan karena ini brand besar gitu, brand besar yang sudah berkecimpung di dunia olahraga tuh dari sejak tahun 90-an, sebelum malahnya 80-an. Udah lama banget. Udah established lah gitu. Ya dan nggak nyangka gitu sekelas di Liga 1 nanti bakal ada yang pakai brand besar seperti itu. Ada lagi ya setelah terakhir Borneo mutu salahnya ya. Borneo. Walaupun kan sebenarnya hype-na Borneo moal jika hype nu tim Persib lah. Selevel Persib lah. Nu pakena ditambah lagi kan kita yang main di Asia. Jadi cukup mantap lah. Apalagi kan gini. Borneo kalau dibandingin sama Persib gitu ya. Sorry nih. Kamari wae Persib ngayakeun open trip ke Thailand untuk nonton Persib aja. Bayarnya tuh tiau-tiau gitu udah 2 digit gitu. Dan ada bobotoh yang itu tiap hari apalagi dengan brand ternama pakai baju Persib ya pasti laku merchandise itu lah gitu. Jadi worth it lah mungkin mereka masuk ke Persib itu.
Gitu. Sama ini ya sebenarnya kalau untuk masalah aparel kurang itu masalahnya rek Kelme, rek Nike atau Adidasnya nu bakal deal jeung Persib. Cuman satu udah jadi penting tuh tong dibere jersey template apa sih jersey nu Ya, polos sungguh gitu ya anjing. mending aya lah desain-desain khusus, Desain khusus gitu kan. Tapi kan makanya salah satu alasan Indonesia nggak pakai brand besar tuh itu kan makanya dia pakainya Airspo tuh karena kan desainnya tuh bisa Ya, ikonik lah gitu. ikonik. Itu juga Malaysia kan kemarin diberi template Pisan gitu, jersey teh. Mudah-mudahan si brand aparel gede ya mau memberikan Desain spesialnya. spesial karena kan tong salah bobotoh ge daya belinya luar biasa. Karena sebenarnya salah satu yang jadi pertimbangannya meureun dari tim Persib juga manajemen kan pasti ningalikeun angka tahun kamari Persib bisa menjual sabaraha juta jersey meureunnya gitu. Dan eta bisa gol meureun menurut si brand besar teh wah anjing ieu pangsana halus ya gitu. Makanya berani jigana gitu. Dan aparel Persib boy kamari setahu orang eta aparel pang mahal sih. Aparel pang mahal dibanding klub Liga Hiji nu lain. Betul. Dan orang pernah bacanya dulu tuh ada salah satu orang yang bikin trade di X. Manehna tuh bikin hitungan penjualan jersey Persib di semua e-commerce, Tokped dan lain-lain lah pokoknya. Si Persib itu nomor hiji paling gede. Tete di e-commerce unggul, belum yang offline kan. Anjing. Persib itu guys menjual pisan gitu. Udah jadi namanya daya tarik tersendiri untuk para bobotohnya dan untuk para investor yang mau masuk gitu. Emang guys menjual lah tim itu. Kari iya unggul berprestasi di Asia lah regional lah gitu. Biar lebih naik deui itu sini lainnya gitu. Iya, jadi ya Persib mah kalau di Indonesia mah bisa dibilang udah jadi Real Madrid lah. Iya. Gitu udah jadi Real Madridnya gitu. Sorry nih, bukan sombong, tapi fakta dan data membuktikan. Betul. Gitu. Untuk di Indonesia ya bukan mainnya kayak Madrid nih. Iya. Diklaimkan, tapi kastanya nih kalau di tim lokal itu dia udah Madridnya. Iya, udah jadi primadona lah gitu. Tanya aja, pemain mana yang nggak mau ke Persib gitu aja. Simple weh, tanya Indosiar. Tim mana nu ratingnya paling gede namun main tah? Pasti Persib gitu. Sorry nih Persib waktu di bawah pun tetap ditayangin nih. Iya. Boga gitu unggul Persib teh memang. Iya gitu. Ya memang udahlah Persib nu aing lah. Nu aing. Tapi mungkin dengan apa ya Persib banyak di sampai ke kompetisi Asia gitu ya. Mungkin nggak nih apa ya namanya kuota asing kan ditambah nih jadi 11, apakah akan diambil semua oleh Persib? Mungkin dari Bung Aldi dulu. 11 pemain asing, berarti Persib baru 9 kan? Baru 9. 2 lagi nih, diambil nggak nih? Sebetulnya kalau misalkan dilihat dari hasil wawancara ke Boyan Hodak, karena itu nanya pas rek indit ke Thailand tuh, Coach bakalan ada pemain tambahan atau enggak? Coach Boyan kan bilang, kayaknya enggak, cuman kita nggak pernah tahu karena Coach Boyan tuh. Sebetulnya kalau lihat dari rumor-rumornya, ayeuna teh tertarik Persib tuh bakal mendatangkan satu lagi pemain asing yang posisinya untuk di depan. Nah, orang tak apanya depan tuh kalau misalkan striker kan dilihat dari sekarang mungkin space-nya geus eueuhnya gitu ya. Karena kita udah punya 2 pemain asing plus 1 pemain lokal gitu. Orang lihatnya Persib tuh bakal tambah pemain buat di posisi flank juga asing anyarnya gitu. Belum lagi kalau kita bicara bakalan ada pemain naturalisasi yang masuk ya gitu di posisi yang berbeda gitu. Cuman ini tuh kayaknya bakalan ada 1 pemain asing lagi yang bergabung sama Persib di posisi penyerangan lah, di pos eta lah gitu. Entah LW, entah attacking midfield, entah right wing. Eta jigana bakalan ada menurut orang ya gitu. Cuma tergantung lah. Naturalisasi yang itu yang apa Serigala ada cenah. Terus ada yang bek kiri juga itu rame oge gitu karena kan yang si bek kiri teh kamari sempat dirumorkan gabung jeung tim Lingby ya kemarin teh ya Denmark Lingby cuman last minute gagal dah akhirnya tertarik dia bakalan ke Indonesia katanya gitu. Lalu misalkan melihat dari kebutuhan cocok seperti ini Persib itu sekarang di bek kanan kan orang geus teu sieun ya
Fran Putros anjing sekelas timnas Irak gitu ya udah bergabung, tinggal bek kiri hungkul sebetulnya yang memang harus diperkuat gitu. Dengan datangnya Lamun misalkan jadi naturalisasi etanya good signing lah gitu. Tapi ini jadi obrolan menarik sih perihal pemain diaspora nu main di Liga Hiji. Ya kemarin kan Rafael Strike teh udah deal jeung Dewa. Banyak oge netizen nu ngomong, "Oh tuh ngapain main di liga terbaik? Betul. Kenapa nggak di Eropa aja?" Da kumaha nya kualitas pemainnya sebenarnya nggak di Eropa sebenarnya teh gitu. Mun dilihat secara statistik wae kemarin di timnas diaspora gitunya diaspora nu pemain diaspora yang main full season aja hampir cuma beberapa pemain ya cuma beberapa aja itu pun yang termasuk senior kayak Tom Haye terus Calvin Verdong, Kevin Dix, yang lainnya ada pemanis bangku cadangan dan pemanis Izes ya hanya beberapa gitu. Jadi mun misalnya beberapa pemain diaspora bisa main di Liga 1 sebenarnya bagus oge gitu untuk apa mungkin ya ada penurunan level ada tapi seenggaknya dia punya jam menit bermain gitu. Kayak kemarin kan Pak Prabowo ngasih Rolex gak salah sebenarnya karena pemain mah lain butuh jam tangan butuh jam terbang butuh jam terbang gitu dan memang ini ya apa maksudnya kayak sorry ya ada pemain yang sudah mau dinaturalisasi ya berarti dia sudah sadar dengan kemampuan dirinya. Bukan sudah sadar dengan kemampuan diri ya, dia sudah sulit untuk menembus benteng yang lain. Sorry nih, Eleanor Reinders ya. Tejani na moal dae kan. Naturalisasi dah main di kasta tertinggi ya. Bener tuh. Tejani gitu. Tong ka Tejani lah, Tejani mah jauh teh anu Dortmund teh sih di Aston Villa teh. Bek kanan, bek kirinya bek kiri. Anjir pokoknya Yan Madsen teh kan belum dipanggil timnas Belanda. Terus aya seruan lah jang manggil Yan Madsen ke Indonesia. Yan Madsen mikir-mikir kene aing mah jigana aya kene karir di Belanda masih kene aya piriteun gitu ya. Masih ada piriteun jangan jauh-jauh lah yang baru-baru join itu kiper tuh Emil kan. Sebelumnya kan enggak mau karena kan dia sebelum bermain di mana karena di Como sekarang main di Palermo salah. Palermo. Musim terakhir di Palermo. Ya kan bapaknya tuh menolak ya. Aing tuh budak aing tuh geus main di kasta tinggi gitu Serie A gitu kan. Misalnya nya ya menolak ya ayeuna meureun kalirna geus main meredup ya geus cokotnya gitu. Aya artosan kan gitu. Sebetulnya agak menarik nya lamun misalkan si obrolan diaspora ini dikembangkeun deui nya sebetulnya. Indonesia kan lolos ke round 4 ya. Round 4. Oleh Romeni cedera. Kemarin Pak Erik ngomong kan kita udah deal sama 2 pemain anjing ini juga klub aja cain deh pemain dengan diaspora tapi dengan Indonesia kan maju lebih jauhnya jadi si kans masuk Piala Dunia tuh makin besar juga sebenarnya. Nah pemain-pemain yang mau masuk ke timnas Indonesia tuh sebetulnya levelnya makin meningkat gitu karena kita tahu sendiri ini tuh ada beberapa nama yang memang belum direalisasikan kan untuk masuk ke timnas Indonesia tuh. Ada bek kirinya Fenerbah, Jayden Osterwolde karena salah tuh. Belum lagi Pascal Struijk, bekna Leeds United. Belum lagi ada striker kemarin kakara pindah ke Bolonya orang pohon ngaranna saha euy. Oh iya. Nah itu tuh dirumorkan bakalan join gitu karena si Indonesia strikernya ya cedera. Si oleh Romeni kan terancam temain kan gitu kayak lawan Irak jeung Saudi kan yang story atau no red card WTF it's jokes anjing eta ya memang eta blunder Pak Erik sih tapi sebenarnya maksudnya ya udah tahu oleh Romeni teh di ujung tombak nu satu-satunya goal scorer di round 3-nya kemarin anu bisa mau Indonesia akhirnya dipaksa untuk main turnamen terpenting lah. Jang Oxford menawan sih betul precision unggul. Ini model Oxford aya nya oleh Romeni tuh lah main gitu. Yang bener kan Oxford hehe mainnya Arema makan serius pasti. Dan jangan lupa si Ole itu nya di musim kemarin kan dia baru join kan ke si Oxford. Si Ole itu bukan pemain utama sebenarnya, dia itu pemain pengganti. Anjing di Oxford nanti. Bener kemarin aya klausulnya paenkeun. Sudah si hiji deui teh Marcelino mah main pisan kemarin kan.
Terus tapi menarik sih sebenarnya dengan banyaknya pemain naturalisasi yang join ke Indonesia, main di Liga Super, ya mudah-mudahan ya sebetulnya mah bisa menaikkan level kompetisi si eta sih sebenarnya mah gitu. Sih. Udah soalnya lebar oge-nya gitu jika Justin Hubner gitu nya. Di dituna teka pakenya. Buat apa masuk di timnas juga kan tidak ada pengalaman yang bermain kan? Menit bermain bukan jam Rolex, jam terbang gitu kan. Sepak bola tuh learning by doing juga. Itu nggak bisa terus melihat tim nonton jadi jago ya bisa kecuali jadi pengamat. Sekarang mau dibilang gitu jika pemain diaspora gitu lebar, kalian tidak nonton Ricky Kambuaya juga kumaha kemarin mainnya. Kita main di Liga 1 bro. Terus kalau misalnya bayangkan lah misalnya pemain yang mungkin secara talent pemain diaspora di atas itu, tapi bayangkan mun maranehna boga regular time playing. Pasti lebih berkembang deh gitu. Ya mun udah mah cobaan TC lah we timnas jeung JDT aing nyepengena JDT. Anjing JDT TC-na lawan Valencia. Anjing cai. Bener tuh. Maksudnya jadi jangan dulu bukan yang ngejelekin timnas, tapi jangan dulu merasa tinggi gitu karena sebetulnya ya masih ada banyak langit di sana. Betul. Karena kan sekarang back to Persib lagi lah ya. Tadi udah disebutin berarti Justin Hubner sama siapa? Nathan Choaon yang mungkin itu rumornya berarti bukan asing dong ya kalau itu ya masih lokal lah, kuota lokal. Tapi menurut prediksi Bung Aldi itu bakal ada 2 asing lagi yang masuk. Satu deh kayaknya mah maksimal 10 lah gitu. Satu mungkin itu di posisi flank ya. Ya kayaknya disitulah gitu di posisi bisa main kiri kanan lah juga. Oke, kalau dari Bung Diki? Kalau dari saya mah kayaknya di tengah juga nama. Ada posisi tambahan di pemain asing mah karena kan sekarang jigana musim depan ada di maklok yang lucu lah nya bakal main intimnya, cuman untuk pelapisnya kayaknya di sisi pemain yang lain belum ada di level mereka berdua juga. Jadi butuh pelapis anu benar-benar minimal setara. Soalnya kita kan bakal mengarungi musim nu panjang depan teh. Aya AFC seenggaknya minimal kita harus bisa ke knockout AFC baheula. Asli knockout jangan sampai lolos deui gitu karena targetnya kan kita sekarang kemarin udah juara, ayeuna juara Liga deui. Manya sih rek hayo we hantam di Liga hiji gitu. Asli 8 besar gitu 8 besar minimal kan karena mun ningali skuad ayeuna sih potensial bisa kuduna gitu lah. Ditambah Bojan meureun kan musim kemarin mah tidak ada opsi pemain asing saayana ditambah badai cedera mulainya geus full komplit ya. Pemain lokal, pemain asing kualitasnya hampir sarua kabeh. Tapi menurut orang lebih sepakat nyokot dua deui sekalian. Karena posisi flank si Berguinho juga menurut orang kan satu posisi lah ya. Nah, harus perlu flank satu lagi juga menurut orang buat ya siapa tahu kan di Asia bisa main semua. Jadi si lokalnya tuh bisa dimaksimalin buat di Liga 1. Jadi Liga 1-nya nggak mati, si Asianya pun kita bisa merangkak lebih jauh. Dan sebenarnya mah panjang ya lah misalkan dirunut gitu ya. Kalau misalkan kebijakan 11 pemain asing iya memang mau diterapkan, itu kan harus ada kompetisi lain yang bisa menunjangnya menit bermain karena 11 pemain asing iya teh udah pasti merugikan untuk pemain lokal. Pertama kan eta gitu. Harus ada kompetisi lain, nyeun Copa lah, nyeun Piala Indonesia atau naon lah gitu. Jadi pemain-pemain lain tuh bisa bermain di situ gitu. Entah nyian Piala Indonesia tapi main pemain lokal unggul, Pak asing 2 maksimal gitu. Itu kan teu naon sebenarnya. Jadi meh ada jam terbang eta memang tadi disebutkan sama Bung Diki penting itu kita lihat lah ayeuna Robi nya tong jauh-jauh. Robi sama Kakal sekarang udah bisa jadi pemain kunci anjing di timnas U23. Robi 2 pertandingan terakhir lawan Brunei jeung lawan Filipina kan main edan pisan sampai match kan ya? Man of the match kemarin lawan Filipina sampai si Gerard van Venenberg bilang gitu kalau Robi itu ini pemain yang sangat luar biasa gitu. Bukan cuman lemparan ke dalamnya aja yang menjadi kekuatannya dia, tapi dari segi permainan edan pisan gitu jadi pemain memang layak jadi pemain kunci. Kalau gitu. enggak aturannya kayak yang di Spanyol aja gitu. Kayak kalau misalkan pemain luar yang jadi berkebangsaan misalkan masuk kayak Vini tuh. Ini kan jadi 2 kebangsaan nih. Dia tetap main di Brazil tapi dia aman di liganya gitu kan.
Nah, kalau mau juga sambil cari-cari scouting buat timnas satu ya itu kan lebih keren juga gitu. Jadi liga jalan kan itu kalau ada aturan seperti itu kan lebih bagus. Kompetisi sih eta nu penting mah bener. Ya benar. Kompetisi apa sih umur usia gitu ya. Kelompok usia harus lebih bagus lagi. Utamanya sih didinya karena development pemain lokal di orang teh kurang sih tetap. Iya. Karenanya pejabat-pejabatnya nggak tahu kenapa lebih mementingkan proyek Komersil. jangka pendek dan komersil gitu. Padahal meninggali jika Vietnam, jika negara-negara lainnya proyek jangka panjangnya cukup berhasil gitu. jalan gitu. Harusnya seperti itu sih ya kalau kita berkaca ke liga tahta tertinggi gitu di Liga Inggris. Kalau kita yang sering ngikutin berita-berita transfer, pemain muda tuh dari umur 15, 14 tuh udah ada transfernya dari akademi Arsenal ke akademi ini. Ya contohnya Chidobe Martin yang pindah ke MU supaya bisa jadi tim reguler karena dijanjikan kontrak seperti itu kan itu teh mereka tuh semangat untuk meniti karir dari SSB-nya gitu kan. Jenjangnya ada gitu. Ya, bahkan kan jadi mereka tuh benar-benar sekolah sepak bolanya tuh klub sendiri yang punya gitu dan di situ pun antar klubnya pun ada kompetisi. Nah, disitulah jadi pemain muda bisa berkembang. Sebetulnya dari seperti itu. Kalau di kita kan susahnya, kita nggak ada. Epa, ayana, bejeng, genjola, Maksudnya ada kelompok umur itu penting dari usia 15, 18, 21 lah terakhir gitu. Sampai kan jadi nanti kan pelatih juga bisa ngelihat gitu pelatih tim utama teh. Oh ini ada pemain potensial nih, bisa dibawa gitu beberapa orang. Ya contohnya kayak pemain-pemain di Eropa juga kan dulu kayak pemain kayak Cole Palmer contohnya kan terus sadenya nu berhasil Marcus Rashford mah ya gitulah Garnacho walaupun kan mereka juga sama dari akademi gitu entah tiba-tiba anu halus main asup ke liga gitu jadinya development pemain muda teh sebenarnya paling penting lah di sepak bola Indonesia teh PR nah kudu berkesinambungan lah intinya mah gitu. Tapi memang musim ini benar-benar ditunggu-tunggunya Persibnya aing teh kunaon sih aya kalian ningali bisa orang super excited ya mau musim ini teh kunaon. Nanti jika match mimiti main di mana sih? Main di Jepara. Main away dulu ya. Karena match mimiti Persib main di Bandung orang kudu ka stadion kan. Karena pembukaan lagi lain Persib ya. Bukan PSIM-nya jeung Persebaya. Persebaya. PSIM-nya patut dinantinya PSIM-nya. Oh iya. Pertama patut dinanti teh yang Persib geus boga halusnya lawan-lawan lagi halus aya nama. Ya lawan-lawan. Jadi bakal seru liga. Ningali Dewa we kamar itu Piala Presidennya dan pisan. Urang kamar itu coba ieu nya ningali gitunya tim-tim musuh Persib itu Dewa, Bali. Kan manehna teh nyieun jiga training tapi main persahabatan. Si Bali itu lawan Bayangkara, terus Dewa lawan Visaka. Orang ningali permainan Bali, anjing alus kieu. Asli siapa? Anjing Bali nah jadi alus kieu gitu. Terus ningali Dewa mah yang geus pukul lah ya gitu. Anjing alus kieu. Jadi aing beki bener-bener excited lah gitu di liga musim baru ini gitu. Geus ningali pemain Persib dengan materi yang emang bener mewah gitu ya anjing hayang nempo gitu hasil TC di Thailand teh kumaha ya gitu. Karena kalau kemarin kita di Piala Presiden nggak bisa melihat ya, itu bukan tolak ukur lah gitu nggak akan bisa jadi penasaran nih Bojan teh yang kemarin dengan pemain seadanya bawa juara ini dengan pemain yang mewah. Gitu kan. Wah jadi kita tuh udah menanti pisan gitu. Aduh Bojan nih tapi orang tadi kan ngobrol sama Bung Aldi ada fun fact nih. Kenapa si Ramon Tanke itu? Anjing bodor teuing ya gitu. Kalau yang saya baca-baca jadi ada inilah. Namanya perselisihan lah dari agennya si Ramon ini. Jadi Ramon tuh ketika dia sign dengan Visaka, dia tuh uruskan oleh agen A lah gitu ya kita sebut. Terus pas dia pindah ke Persib, ngurus nate agen B gitu. Jadi beda jelema. Nah, sedangkan si agen A ieu cenah mah udah ngedilkeun kalau si Ramon tuh musim baru ini tuh masih bertahan di Visaka, tapi ngadon pindah ke Persib. Nah, si agen baru ieu teh nguruskeun ke Persib itu ternyata fun fact-na lagi, dia itu dulu mantan striker yang pernah trial di Persib, Jairon Feliciano karena. Tapi udah ini juga ya ada beberapa
wartawan kayaknya yang nanya ke Pak Adit gitu masalah ini, ke manajemen lah gitu. Udah dijawab juga kalau ini tuh kan sebetulnya masalah internalnya gitu, masalah antara pemain dan agennya itu gitu. Kalau Persib udah lain urusannya gitu, karena secara administrasi si Ramon ini tuh udah join di Persib gitu, udah bukan urusan temannya, urusan duitnya beres kita sorangan gitu. Walaupun kalau misalkan si agen itu menggugat ke Persib itu nggak akan bisa karena kan dia resmi kan. Ya paling eta urusan si Ramon we. Ya, gitu. Agent to agent we, eta internal lah gitu. Itu nama meureun kurang cuana. Eta manehna teu mere ka aing ngasup ka Persib. Tah eta aing era yang geus kedilkeun jeung Visaka. Kayak ku si Ramon geus siapa paling sabaraha. Nah, nyaho juga si Bung. Mana buktina? Kalau si Bung kana gitu, mana buktina? Mana? Anjing bodor ya pemain. Tapi terus mengejutkan juga Frank Putros bisa jadi deal nih karena juga ada permasalahan sebelumnya. Kan kita nggak tahu nih kenapa Putros itu sempat hangat, tiba-tiba batal, hilang gitu. Sekarang fix gitu. Iya, itu genya rumor-rumor nu kurang baca gitu ya, karena sebelumnya tuh katanya kan hangat dia tuh bakalan bergabung sama Persib, cuman sempat nggak deal kan gitu. Pada saat kuota pemain masih 8 ya gitu, nggak deal karena katanya sebelumnya itu Persib bernegosiasi dengan agennya si Putros, jadi ada beberapa namanya bahasanya add-ons dan lain-lain klausul lah gitu ya, yang memang nggak bisa disepakati lah gitu. Ternyata pada saat kuota pemain ditambah, Persib itu coba negosiasi lagi, tapi sama Putrosnya langsung, ting sama Putrosnya langsung atau sama dia tuh ganti agent lah gitu ya. Tapi akhirnya bisa sepakat dan win-win solution ini Persib. Memang Putros itu pemain yang memang diinginkan sama Bojan kan gitu. Dia bisa main di multi posisi dan lain-lain, dan bek kanan yang memang krusial pisan gitu. Ya soalnya kan kemarin kita sempat menebak-nebak gitu kan. Menebak-nebak si Putros gitu nu pemajikan aing di kulit. Bisa jadi kan gitu. Ya, makanya tapi kan ternyata tadi ngobrol-ngobrol itu terjawab sedikit, oh ya kalau ini lebih make sense sih gitu. Akhirnya menusakan yang nguliahkeun pira kursi ku Persib itu dibayar gitu. Nguliahkeun di kasarnya menutur di Indonesia kampus mana sih nu mau kabayar ke Persib gitu. Bener tuh sih. Yang meureun ku pemain Persib mah kampus ge aya sponsor atawa naon gitu. Unibi. Jika balana sa Billy Kerap. Billy Kerap balak kuliah. Walaupun teuing ka mana ya. Coba lah pemain Persib menjadi PNS langsung. Jadi eta sebenarnya make sense lah mun. Ya kalau yang dikatakan Bu Ali itu lebih make sense sih. Karena orangnya punya sebetulnya kan dulu tuh rumornya pada saat si Putros keluar dari Port FC, Gamba Osaka teh berminat kasih Gamba Osaka ya. Selain Persib itu ada Gamba Osaka. Si Frank Putros teh pemain biasa itu pemain halus. Pemain bagus gitu. Jadi wajar oge mun misalnya interestnya di Jepang. Ini sama si Putros 31 nya pokoknya 30-an. Sepanjang lah. Dulu tuh si Putros tuh jadi masih bingung antara nyokot Persib atau Gamba Osaka. Cuman si Gamba Osaka teh cuman sebatas interest unggul gitu. Enggak konkret seperti Persib yang udah ngasih sodoran kontrak, walaupun waktu itu kan nggak deal gitu. Berennya si Gamba Osaka nanti mere-mere, kuota pemain ditambah gitu, aing ka Persib lah. Ditayan oke, mau ditunggak. Mau ditunggak. Tuh watir Jordi Amat calon ditunggak. Persib we kayak mimiti datangnya ke Asbol langsung. Juga apa? Menarik lah gitu lah Persib akhirnya tinggal ditunggu aja akhirnya mau mainnya gitu. Ini itu kualitas pemain kieu, terus tambah di kualitas aparel meningkat drastis gitunya. Tinggal kualitas juku tuh unggul gitu aja. Nggak tahu nih setelah orang juga penasaran nih GBLA perbaikan kayak gimana nih, apakah bakal jadi lebih bagus atau biasa wae. Harapannya memang lebih bagus lah karena geus juara orang teh gitu. Semoga we nya enak kan TC di Thailand 10 poe nya gitu. Tanggal 28 kan balik deh ya. Sugan we lapangan pendamping tuh juku tuh tiba-tiba alus gitu nya anjing. Da pemain teh pasti rewas bener latihan anjing dah. Komo Frans Putros mah anjing dah latihan di lapangan jekin. Nah, ai mimiti TC di Thailand. Jing, pas balik ke Indonesia, jing terbiasa jukut bagus. Karena kemarin tuh ada rumor juga nya nu kurang baca-baca. Jadi Persib itu kan lapangan pendamping itu tuh pada saat setelah dipakai sama Persib itu tuh ternyata warga lokal gitu ya
boleh masuk ke situ jadi lain pemainnya baru dak gitu nu arulin ka lapang dinya teh menang gitu dipangmenangkeun ku penjaga didinya merenya. Jadi pada saat Persib latihan isukana, pada saat besok paginya latihan tuh banyak kerikil, jukutna caroplok sampai ada batu gede aing ningali teh bahasa eta di foto. Anjing emang goblok. Nah, ini jadi catatan juga nih manajemen Persib. Jadi lapangan pendamping atau lapangan latihan itu kalau bisa punten-punten nih bukan yang memang buat warga lokal, tapi kan itu sebagai penunjang juga untuk pemain ya. Bahkan kan kalau contoh di luar negeri itu ya orang yang tahu itu waktu awal-awal Erik ten Hag masuk kan Carrington aja minta tinggi rumputnya berapa, itu ada standarisasi lah untuk enak latihan gitu. Nah, minimal Persib juga tidak segitunya juga, tapi lapangan terawat lah untuk pemain gitu, karena lapangan yang jelek tuh membuat risiko cedera tinggi gitu. Nya terlucu cedera ke latihan mah leuheung keur tandang kan orang tuh bisa nggak bisa ngatur lapangan yang dipakai pertandingan ya, karena itu tandang. Tapi kan minimal ketika latihan tuh lapangan kita udah proper lah. Iya, itu. Selain rumput juga kan yang penting sebetulnya enaknya loba ieu nya YouTuber nu main rekam, segala macam. Kita gitu. sebagai bobotoh dan pendukung terutamanya, apalagi kalau YouTuber nunangan konten komersil ya, eta nu teu paruguh haruslah hargai privasi pemain pertama, terus kedua juga tim juga kadang-kadang kan nggak mau ada gangguan dari luar lah gitu. Jadi biar mereka lebih fokus, apalagi kan enak kertece-nya judulnya. Masanya kertece gitu diganggu kan jadi terfokus gitu. Mudah-mudahan semakin sini bobotoh semakin dewasa gitu. Iya, apalagi yang di Bandungnya gitu. Karena lamun misalkan kayak Bandung Football itu kan udah taunya kalau gitu kan. Wartawan mah kan udah tahu karena dari coach Geberen, dari coach Bojanggu pasti ada rules-na, misalkan 15 menit pas ke warming up boleh diliput gitu. Tapi ada kan Persib tuh main tuh ada latihan tuh taktikal dan lain-lain. Tak eta nu teu meunang diliput teh gitu. Kadang di sini tuh ada YouTuber nu teu paruguh pas ke bagian taktikal main ngerekam dan lain-lain, atau kayak taktik teh bisa kebaca ku batur gitu. Eta gitu yang lebih harus jadi concern lah gitu ka bobotoh, tong sagala di rekam dan lain-lain aya waktuna lah gitu. Da media-media besar ku apal gitu, dia tahu rules-nya, tahu mana yang boleh, tahu mana yang enggak gitu. Bisa yang apal mah gitunya dan orang ge hayang ngaliput gitu. Tapi kan kita tahu aturan gitu. Apalagi kita juga join sama salah satu media dan kita juga nggak asal main rekam gitu. Jadi kita untuk saat ini ya udah aja ambil info sepenuhnya yang bisa disebarluaskan aja. Gitu. Udah kurang kumaha Bandung Football memberitakan halusnya gitu ya. Geus beda goan ti Bandung Football atau Explore Persib atau Sima Maung gitu, eta ge cukup halus gitu ya. Nah, itu sih maksudnya untuk media sosial sekarang tuh orang-orang tuh udah gila apa ya namanya, gila afirmasi lah untuk bahwa dia tuh pengen viral, dia tuh pemberi info pertama. Aya nu cilaka lain ditulungan di soalnya saya ingat gitu ada yang kebakaran waktu itu salah satu mini di dekat rumah saya. Dia itu apinya masih kecil. Lain di saya blok di video. Di video, di update. Kan nu komen teh netizen teh cenah. Aisyah lain saya blok heula kan gitu. Akhirnya kan jadi kahuruan badan. Coba mun saya tangkasnya blok teh heula kan gitu maksudnya teh. Ya gila afirmasi Gitu. Jadi buat bobotoh tolonglah ya jadi bobotoh yang cerdas. Jangan asal shoot terus apalagi itulah yang di luar lapangannya, apalagi kalau di lapangan jangan kayak kemarin buat kerusuhan kan, yang rugi Persib juga ai pemain yang aralus aiten dan duitnya banyak dibayarkan denda kan percuma. Bisa tanyeun ieu kan yang jukut ku manajemen nya bisa lagi lah pokoknya mah. Denda kemarin siapa Persib? Hampir 1 M lebih. Iya kan hampir 1 M tuh. 1 M kabayang menjadi jukut. Top scorer Persib teh ya. Top skor. Jangan sampai kita tahu musim depan merusak fasilitas lagi lah gitu, karena yang rugi juga Persib dan juga kita sebagai bobotoh. Mungkin tambahan denda 1 M teh bisa jadi naon lah, bisa jadi pemain, bisa jadi naon gitu. Ya. Coba tadi denda kemarin bisa ngontrak Kevin De Bruyne gitu kemarin. Jadi karunya KDB kan dagang di TikTok mah tuh aing Mas aing. Begitulah mungkin obrolan kita malam ini. Jadi sepertinya Persib bakal memenuhi 11 kota asing. Dan buat teman-teman nih, kalau misalkan memang perlu update berita selalu ada di Koran Gala.
selalu ada gala Persib ya di halaman belakang biasanya, paling belakang. Di halaman paling belakang biasanya selalu ada itu update mungkin dari transfer atau isu-isu apapun tentang Persib selalu ada, karena itu memang khusus ngebahas Persib, makanya namanya Gala Persib. Betul. Gitu. Persib dan Kota Bandung lah, koran Gala. Dan terus ya. buat teman-teman yang nge-vape jangan lupa pakai Sugoi, hidup bebas berani tanpa batas, karena ini liquid enak, nggak enak dipakai sehari-hari gitu, karena kita juga pakai. Oke, jangan lupa terus pantengin aja YouTube kita di obrolan mediocre, TikTok kita obrolan.mediocre, dan IG kita obrolan.mediocre. Oke, terima kasih kawan-kawan. Tunggu komen euy.